Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah, mendapatkan taufik, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 19 kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siwaki. Babus siwaki. Bab tentang siwak. Faslun, suatu fasal tertentu. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Siwak yaitu perkara yang disunnahkan, mustahab, yang dicintai. Artinya kalau dilakukan itu jauh lebih baik di segala hal, di segala keadaan, kecuali yaitu ketika setelah zawal. Zawal itu setelah waktu duhur itu jam 12 ke atas sampai malam. Maka setelah duhur ke atas bagi yang berpuasa itu tidak boleh. Meskipun nanti di dalam syarah akan dijelaskan bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah bersiwak atau mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana di era saat ini, sampean sikatan bagi orang yang berpuasa setelah duhur apakah boleh atau tidak. Itu nanti akan dibahas di syarahnya, di penjelasannya. Yang jelas hukum mustahabnya siwak itu menjadi hilang jika orang tersebut berpuasa dan setelah waktu zawal. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Siwak ini ada di 3 tempat, di mana 3 tempat ini yaitu lebih disunnahkan. Kalau yang lainnya itu sunnah ya, mustahab, maka di 3 tempat yang khusus ini lebih sunnah lagi, lebih mustahab lagi. Yang pertama yaitu inda taghayyuril fami min azmin, yaitu yang pertama ketika berubahnya bau mulut. Ketika berubahnya bau mulut, contoh sampean habis makan bawang kan nyerga itu, atau jengkol, makan pete kan baunya bau nyerga itu. Andai saja ada orang di depan kita pasti dia semaput mungkin. Nah, maka di kala itulah disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Intinya ketika bau mulutnya maka siwak sunnah. Wa indal qiyami minan naum. Yang kedua yaitu ketika bangun tidur. Kenapa? Karena ketika bangun tidur bisa jadi air liur seseorang itu keluar dari mulutnya. Sedangkan air liur jika dia, kalau bahasa Inggris itu jail ya
jahilnya itu dibiarkan sampai sampai berjam-jam, maka itu akan menimbulkan bau yang luar biasa. Biasanya bau naga biasanya. Nah, maka setelah bangun disunahkan untuk siwakan. Siwak. Yang ketiga, wa indal qiyami ila sholati, ketika hendak melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat, sebelum takbir, maka siwakan terlebih dahulu. Maka 3 tempat ini hukumnya sangat dianjurkan untuk bersiwak. As-siwaku sunnatun mutlaqo. Siwak ini hukumnya sunnah secara mutlak. Artinya tidak ada pengecualian, mutlak sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhnya Rasulullah, as-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lirrabbi. Siwak itu adalah sarana untuk membersihkan mulut. Mutahharah, membersihkan untuk mulut. Mardatun lirrabbi, dan juga siwak menjadi sarana mendapatkannya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa matahharatun atau mitahharatun, jika dibaca bi fathil mimi, mimnya dibaca fathah, matahhara, wa kasriha atau dibaca kasrah, mi, hiya kullu ina'in, yaitu segala wadah, yutatahharu bihi, yang digunakan untuk bersesuci. Jadi nama alatnya, isim alat untuk bersesuci. Fasyabbahas siwaka bidzalik, maka kemudian musannif menyerupakan siwak, yaitu sebagai alat untuk bersesuci, karena memang fungsinya siwak adalah untuk menyucikan, untuk membersihkan. Li'annahu, karena sesungguhnya siwak yutahhirul fama, membersihkan mulut. Pertanyaannya, wahal yukrahu, apakah dimakruhkan lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, ba'da zawali, setelah waktu zawal, setelah waktu duhur itu. Fihi khilafun, di dalamnya terdapat khilaf, perbedaan ulama. Ulama berbeda-beda pendapatnya. Ar-rajihu, adapun pendapat yang rajih, yang paling kuat, yang paling menang, fir Rafi'i war Raudhati, menurut Imam Rafi'i di dalam kitab Ar-Raudhah, annahu yukrahu, bahwa bersiwak setelah waktu zawal itu hukumnya makruh. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya, sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa iku atyabu, lebih wangi, lebih harum daripada baunya minyak misik. Minyak misik ini adalah minyak yang paling wangi, tetapi baunya orang yang berpuasa, mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi. Maka dari hadis ini Imam Rafi berpendapat bahwa melakukan siwak atau
sikatan ya, sikatan di waktu zawal atau setelah zawal, itu hukumnya makruh karena biarkan sudah, meskipun bau mulutnya biarkan, karena bau mulut inilah yang nanti akan mengantarkan seseorang itu ke surga. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Makanya tidak usah disikati, itu kata Imam Rafi'i. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, yaumal qiyamati, ada kata yaumal qiyamah, ada tambahan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wal khulufu bi dhammil kha'i wal lami, makna khuluf dalam hadis di atas dibaca dhammah kha dan lamnya, khuluf maknanya adalah huwa at-taghyiru, yaitu perubahan mulut. Jadi orang kan kalau tidak diisi makanan, biasanya mulut itu apabila dibiarkan beberapa jam itu akan menyebabkan bau mulut. Nah, itu namanya bahasa Arabnya khuluf. Wa khassa bima ba'da zawal, dan khususnya yaitu setelah waktu zawal. Nah, ini waktu yang bau bagi mulut. Lianna taghayyural fami, karena perubahan mulut, bisa babis saumi, karena sebab puasa, hina idin, di waktu itu, yadharu, itu akan tampak jelas. Falau taghayyara famuhu, meskipun mulutnya ini berubah, ba'da zawal, setelah waktu zawal, bisa babin akhara, sebab yang lain, kanaumin aw ghairihi, seperti tidur atau yang lainnya. Ya, intinya apapun sebabnya, biasanya kalau orang yang tidak makan itu pasti mulutnya akan bau. Fastaka li ajli dzalika, maka kemudian dia menggosok giginya karena bau mulutnya itu. La yukrah, itu tidaklah makruh. Ini menurut pendapat yang lain, tidak makruh. Wa qila la yukrahul istiyaku mutlaqan. Pendapat lain menyatakan bahwa bersiwak atau menggosok gigi itu tidak makruh secara mutlak. Sampean mau sikatan setelah waktu duhur, silakan, tidak apa-apa. Ini menurut pendapat yang lain. Wabihi qala al-a'immatu tsalatsatu, dan pendapat ini yang dipegang oleh imam yang ketiga, imam tiga. Warajjahahu an-Nawawi fi syarhil muhadzabi, dan Imam Nawawi memenangkan pendapat ini di dalam kitab Syarhil Muhadzab. Nah, jadi hukum menggosok gigi atau bersiwak pakai kayu, maka itu hukumnya tidak apa-apa bagi orang yang berpuasa. Wa qala al-Qadhi Husain, Qadhi Husain berkata, yukrahu fil fardi dunan nafli khaufan minar riya'i. Nah, menurut Qadhi Husain, beliau membedakan puasanya ini puasa apa. Kalau puasa wajib, maka hukumnya makruh. Beda dengan puasa sunnah, puasa Senin Kemis atau misal, maka tidak apa-apa. Ini menurut Qadhi Husain. Kenapa? Khaufan minar riya, takut terjadinya riya. Wa qaulul musannifi lis-shaimi
yu'khadhu minhu annal karahata tazulu bi ghurubis syamsi. Kalau kita lihat dari matan di atas itu, ada redaksi lis-shaim, yaitu bagi orang yang berpuasa. Ini berarti kita bisa pahami bahwa yu'khadhu minhu itu kita bisa ambil sesuatu pemahaman bahwa kemakruhan siwak itu bagi orang yang berpuasa, tazulu bisa hilang kemakruhannya bi ghurubis syamsi, sebab terbenamnya matahari. Sebab terbenamnya matahari. Jadi kemakruhan bagi orang yang mengimani atau mempercayai pendapat yang makruh itu, makruhnya itu bisa hilang kalau sudah datang waktunya berbuka. Jadi maghrib siwakan lagi atau sikatan ya tidak apa-apa. Jadi intinya terserah sampean mau ngambil pendapat yang mana. Tapi yang jelas pendapat yang paling banyak dipegang itu adalah pendapat yang tidak memakruhkan siwak ataupun gosok gigi bagi puasa, meskipun itu setelah zawal, tidak apa-apa sama sikatan. Itu kalau sampean mau ngikuti itu. Tapi memang ada pendapat yang lain yang menyatakan tidak boleh. Kenapa? Yaitu bahwa baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi misik gitu kan. Makanya nggak usah di. Nah, kalau pendapat yang lain ini sebagai tambahan saja. Kenapa para imam mayoritas menyatakan bahwa itu adalah tidak makruh siwakan itu, meskipun terjadi bau yang sangat luar biasa bagi orang yang puasa itu, kemudian sampai sikatan. Kenapa? Karena di sini makna hadis wanginya orang yang berpuasa itu nanti terjadinya di hari kiamat, bukan di hari saat ini. Nah, kalau di hari saat ini orang yang berpuasa kemudian bilang gitu ya, bau, dan orang semuanya sepakat itu bukan wangi, itu bau gitu kan. Jadi pemahamannya adalah hadis ini la khulufu famis shaimi dan seterusnya itu nanti di hari kiamat, bukan di dunia ini. Jadi tetap sikatan disiwaki gitu kan, apalagi terdapat bau. Ini asyaddu istihbaban katanya di atas itu. Nah, sehingga kalau kita mempelajari pendapat yang berbeda-beda ini, kita cenderung tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa terjadi penyalahan terhadap orang lain? Ada orang yang sikatan setelah duhur kemudian disalahkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu fikih perbedaan pendapat. Kita tidak tahu itu, akhirnya sering menyalahkan. Salah ini, kata guru saya di pondok ini tidak boleh. Ya itu karena tidak mempelajari fikih perbedaan pendapat. Kita lanjutkan. Wa qaulul sudah ini. Wa hadza huwa shahih fi syarhil muhadzabi. Dan ini adalah pendapat yang sahih di dalam kitab Syarhil Muhadzab. Waqila, dan dikatakan tabqal karahatu ilal fitri. Kemakruhan ini tetap sampai waktu berbuka. Wallahu a'lam. Kira-kira sampai di sini apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Poin-poinnya adalah bahwa hukumnya siwak ini sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah dalam suatu hadis menyatakan bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Al hadits au kama qala. Kata Rasulullah, andai saja
siwak ini tidak memberatkan kepada umatku, maka saya tentu akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mereka mau sholat. Nah, ini saking sunnahnya bersiwak. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal itu siwakan dulu. Dan yang menyiwakkan itu adalah istri beliau, Sayyidah Aisyah. Jadi supaya kayu itu ya bisa akhirnya dilenturkan. Dan yang melenturkan kayunya itu adalah Sayyidah Aisyah melalui mulutnya beliau. Jadi anggaplah ini kayu siwak dilenturkan dulu sama Sayyidah Aisyah di mulutnya, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Dan itu menjadi kebanggaan Sayyidah Aisyah bahwa sebelum meninggal, air ludah Sayyidah Aisyah itu bisa bercampur dengan air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking Rasulullah itu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada 3 tempat yang itu menjadi kesunuhannya lebih daripada tempat-tempat yang lain. Itu sudah kita bahas tadi. Ada permasalahan yang ketiga, yaitu hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa, khususnya setelah waktu zawal. Secara garis besar, ulama beda pendapat. Yang pertama, memakruhkan, dan itu sedikit saja yang berkata seperti itu. Dan yang kedua, dan ini mayoritas ulama, yaitu membolehkan, tidak ada makruh sama sekali. Kapanpun, intinya siwak itu mustahab seperti itu. Ini yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.